Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying berdiri di atap istana. Jubahnya mengalir bersama angin, dia tampak sangat riang saat ini. Melihat postur saat ini dari Dewa Terbang Salju Dunia, dan betapa yakinnya dia, kelima paragon yang masing-masing memiliki keprihatinan, merasakan hati mereka tersentak. Mereka menjadi khawatir. Dunia Dewa Terbang Salju, apakah kamu mendapatkan Black Labu? Tanya paragon Kaisar Su. Master Istana Fei Huo, Master Api Istana Emas, dan yang lainnya juga melihat Sue Ying. Benar, aku mengerti. Kamu semua sudah terlambat. Sue Ying mengangguk sambil tersenyum. Xiu. Master Prefektur Momok yang mengenakan jubah hitam dan hanya mengungkapkan sepasang mata ungu yang diteleportasi dan tiba di tempat pintu masuk kuil kuno. Setelah itu, dia menuju ke tempat pintu batu itu dibuka, dan dapat dengan mudah melihat tempat tertinggi di mana banyak tangga menuju. Tidak memiliki Black Labet lagi. Tuan Prefektur Momok kembali dan meninggalkan kuil kuno dengan satu teleportasi. Dia kembali ke tempat empat lainnya. Keempat menatapnya. Pemimpin Prefektur Momok dengan lembut mengangguk, meskipun pandangannya tetap tertuju pada Sue Ying, labu hitam memang telah diambil oleh Dewa Terbang Salju Dunia. Apa? Dia mengerti? Ini. Hati mereka bergetar, mereka sangat tegang. Sejak kemunculan dunia ini dan keturunan kuil kuno, orang yang mendapatkan Black Gourd akan menaklukkan dunia. Dia bahkan bisa pergi dan memasuki kosmos yang lebih luas. Legenda ini selalu menjadi cerita. Sepanjang zaman, ada beberapa yang bisa mengangkat pintu batu, namun tidak ada yang berhasil mengambil Black Gourd pergi. Sekarang, sepertinya sejarah akan dibuat hari ini. Dewa dunia yang misterius, Flying Snow, telah mengambil Black Gourd. Kekuatan apa yang dimiliki Black Gourd? Apakah dunia Dewa Terbang Salju saat ini jauh lebih kuat? Banyak pikiran berkedip di lima dari mereka. Lagi pula, legenda itu berbicara tentang bagaimana seseorang bisa menaklukkan seluruh dunia jika dia mendapatkan Black Gourd. Bagaimana mungkin tanpa daya? Mereka merasa bahwa labu hitam ini harus mengandung kekuatan yang menghancurkan surga. Sekarang setelah Gas Elder Flying Snow memilikinya, dia mungkin bisa menaklukkan seluruh dunia. Dunia Dewa Terbang Salju. Laki-laki berambut hitam, Master Istana Api Emas berkata, aku pernah mendengar bahwa orang yang mendapat Black Labu dapat meninggalkan dunia ini dan memasuki kosmos faster. Aku ingin tahu apakah itu benar? Petik 2. Ya, Sue Ying mengangguk. Dia tidak menyembunyikan fakta. Itu benar. Mereka yang gagal dalam cobaan akan dipaksa keluar dari dunia ini dan memasuki kosmos tempat dunia dewa dan abis berada. Jika dia berhasil, dia bisa meninggalkan dunia ini. Kosmos eksternal, Master Fire Palace Emas dan Master Istana Fei Huo menahan napas. Mereka selalu hidup di dunia ini dan ingin melihat dunia yang lebih besar di luar. Bisakah kamu membawaku ke sana? Jika kamu bisa, aku tidak akan menghentikan kamu, kata Golden Fire Palace Master. Bisakah kamu membawa kami keluar kosmos? Tanya Spectre Master juga. Paragon lain ingin menanyakan pertanyaan itu juga. Tidak mungkin. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa dia menjawab dengan sangat singkat adalah karena roh harta telah menularkan kepadanya. Kamu hampir tidak bisa mengendalikan Black Labu setelah berhasil mengembangkan teknik dalam 5 tahun ini. Kamu dapat meminjam pada kekuatan Black Labu untuk meninggalkan dunia ini. Tentu saja, jika kamu gagal, kamu akan dikeluarkan. Tidak peduli apapun, kamu dilarang membawa kehidupan apapun meskipun itu adalah binatang buas. Petik 2. Tentu, jika kamu berhasil menjadi Voidwalker baru, kita bisa melanggar aturan. Aku tidak bisa membawa kalian keluar. Meminjam kekuatan labu hitam ini, aku hanya bisa meninggalkan diriku. Sue Ying menjawab. 5 paragon berbalik diam-diam. Kaisar Pedang Paragon tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Dewa Terbang Dunia, tampaknya kekuatan labu hitam itu luar biasa? Bisakah itu menaklukkan seluruh dunia kita? Petik 2. Benar, itu luar biasa dan menaklukkan dunia mudah dilakukan. Kekuatannya jauh melebihi imajinasi kamu. Suara Sue Ying dipenuhi dengan rasa sesal. Itu benar, bola api yang disimpan di dalamnya bisa cocok dengan Sunstar. Jika kekuatannya dilepaskan,
bahkan jika itu hanya sedikit dari bintang, itu bisa membunuh penguasa. Tapi sepertinya menggunakannya adalah sebuah tantangan. Dia hanya bisa mendapatkan kontrol awal setelah memahami teknik kultivasi itu. Melampaui imajinasi kita, kelima paragon merasakan hati mereka gatal. Seberapa kuat itu? Black Labu mungkin sangat tangguh, tetapi jika dia benar-benar menggunakan kekuatannya, dia tidak akan berbicara dengan kita. Paragon Kaisar Su menyimpulkan, bagaimana kalau kita membunuhnya sekarang? Blackguard akan menjadi milik kita setelah itu. Petik 2. Salju terbang Dewa Dunia. Spectre Prefecture Master menurunkan nadanya, selama kamu bersedia berbagi kekuatan Black Labu dengan kami, kita bisa melupakan ini. Tidak ada cara lain kalau begitu. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita serang? Membunuh. Membunuh. 5 paragon mungkin memiliki pertimbangan lain, tetapi tampaknya Sue Ying tidak mau bekerja sama dengan mereka. Dia juga tidak mau berbagi labu atau berjanji untuk membawa mereka keluar ke kosmos yang lebih luas. Mereka hanya bisa bekerja sama melawannya. Berdiri di titik tertinggi istana, Sue Ying menghilang. 5 paragon yang akan menampilkan gerakan membunuh mereka terkejut. Dia memang memiliki metode yang mirip dengan dunia bayanganku. Spectre Prefecture Master mentransmisikan. 5 paragon lainnya sudah lama menebaknya sejak waktu yang dibutuhkan Sue Ying untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran Su terlalu pendek, tidak mungkin melakukannya dengan kecepatan perjalanan normal sehingga dia harus bisa berteleportasi. Hanya saja mereka mengira itu bisa dicapai dengan menggunakan harta lainnya juga. Tapi sepertinya itu adalah metode yang mirip dengan Master Prefektur Spectre. 5 bayangan tombak muncul dari kehampaan. Mereka tiba-tiba mengenai kelima paragon hampir bersamaan. Mencapai tingkat Sue Ying, kecepatan teknik tombaknya begitu cepat sehingga dia bisa meretakkan 5 tombak pada saat yang sama. Serangan yang datang dari Mirage World ini terlalu mendadak. Kaisar Pedang Paragon dan Guru Istana Fei Huo baru merasakannya pada saat terakhir. Mereka tidak punya waktu untuk membela diri dan ditusuk. Ini adalah tombak hitam dengan pola merah tua di atasnya. Itu adalah senjata dewa sejati yang memegang dao-dao abadi pembantaian. Di dunia ini, senjata dewa sejati yang lebih lemah jarang terlihat, dan sama sekali tidak ada senjata dewa abadi pembantaian dewa sejati. Karena pada saat itu, Voidwalker hanya meninggalkan hal-hal seperti seni absolut. Meskipun mereka tampak berharga, mereka yang memahaminya dapat dengan mudah membuat salinan asli dan meninggalkan banyak seni yang lebih absolut untuk keturunan mereka. Adapun senjata, ini membutuhkan bahan untuk disempurnakan. Voidwalker harus membayar harga yang lebih tinggi jika itu masalahnya. Dengan demikian, ada sangat sedikit senjata dewa sejati yang tersisa di dunia ini. Tombak ular darah adalah senjata dewa abadi Eternal Dao pertama yang muncul di dunia ini. Seni absolut Dao of Slugter disertai oleh Dao of Slugter yang dibuka Sue Ying dan senjata dewa sejati dengan Eternal Dao of Slugter kompatibel. Itu membawa kekuatan Sue Ying ke tingkat yang baru. Dia telah lama mengolah 6 gaya pedang Sever dan merenungkan hukum dan misteri yang mendalam untuk menggunakannya. Sampai sekarang, dia menerapkannya pada teknik tombak. Tubuh Golden Fire Palace Master membentuk nyala api keemasan yang menyilaukan. Saat tombak menembus tubuhnya, dia tetap baik-baik saja. Hanya saja ekspresi wajahnya berubah ketika dia melolong, ada racun Hex. Banyak helai sutra berputar di sekitar paragon Kaisar Su. Dia mencoba bertahan melawan tombak yang masuk ini. Meskipun dampak menakutkan memaksanya sampai-sampai dia menyemburkan darah, luka-lukanya relatif ringan. Prefektur Spectre Master baru saja memasuki dunia bayangan, menyebabkan Sue Ying untuk menyerang ke luar angkasa. Namun, Kaisar Pedang Paragon dan Master Istana Fei Huo jauh lebih menyedihkan. Serangan tunggal ini adalah serangan kekuatan penuh dari Sue Ying. Ketika semua kekuatan dari Myriad Devil True Body dirilis, ditambah dengan Blood Serpent Spear, Paragon Sword Emperor langsung hancur. Adapun Master Istana Fei Huo, setelah tubuhnya hancur, kekuatan hidup yang tersisa telah dikonsumsi oleh gelombang kejut dari tombak ular darah dan racun Hex sekarat pada akhirnya. Sue Ying muncul sekali lagi. Dia memegang tombak hitamnya dan menyapu pandangannya.
Tiga paragon yang tersisa terkejut. Satu langkah menewaskan dua paragon? Dia benar-benar telah menindas kita. Paragon Kaisar Su bertukar pandang dengan Tuan Istana Api Emas. Master Spectre Prefecture, bagaimanapun, memiliki momen kemenangan. Dia merasa beruntung bahwa dia telah bersembunyi di dunia bayangan, dan tidak takut dibunuh. Sui Ying tetap tenang. Dia telah membuka Mirage World. Tidak bisa dihindari bahwa dia akan menjadi pembunuh yang menakutkan yang bisa menggunakan gerakan membunuh dengan tiba-tiba, membuatnya sulit bagi musuh untuk bertahan. Mereka yang tidak memiliki kemampuan bertahan akan mati bahkan jika mereka adalah paragon. Itulah caranya dia bisa mencapai hasil seperti itu juga. Apakah kamu semua yakin bahwa kamu masih ingin bersaing dengan aku untuk Blackguard? Sui Ying memandang mereka bertiga, suaranya bergema di dunia. Melihat remaja berjubah hitam berdiri di udara tidak jauh, paragon Kaisar Su dan dua lainnya merasa tidak berdaya. Pada saat ini, Sui Ying menjadi sedikit cemas. Dia sengaja menipu pihak lain karena dia tidak ingin mereka mengganggu kultivasinya. 5 tahun ke depan waktu itu sangat penting baginya. Dengan pemahamannya tentang banyak seni absolut di dunia ini, bahkan jika ia bersembunyi di dunia Mirage, mereka bisa mendapatkan perkiraan lokasi dirinya menggunakan karma, dan mengganggunya terus-menerus menggunakan seni absolut mereka. Kamu tidak punya harapan untuk mendapatkan Black Labu. Jika kita bertarung, itu hanya akan berakhir dengan 3 tempat suci dihancurkan. Sui Ying terus mengintimidasi yang lain. Sui Ying paling khawatir bahwa yang lain akan mempengaruhi dan menghambat kultivasinya, mencegahnya mengendalikan labu hitam dalam 5 tahun. Dia akan dikeluarkan dari dunia ini jika itu masalahnya, dia akan menyesal jika itu terjadi. Untungnya, 3 paragon di depannya, Kaisar Paragon Su, Golden Palace Fire Master dan Spectre Prefecture Master tidak mengetahui hal ini. Mereka merasa apa yang dikatakan Sui Ying adalah logis. Kami tidak memiliki harapan sama sekali. Dia bisa memasuki dunia yang dia ciptakan seperti dunia bayangan. Pada saat itu, semua serangan kami tidak dapat menyentuhnya. Bahkan jika kita melakukan yang terbaik, kita hanya bisa melecehkannya dan tidak membunuhnya. Golden Fire Palace Master mentransmisikan, dan keterampilan tempur frontalnya lebih kuat daripada Kaisar Su dan aku. Kami tidak bisa menang bahkan jika itu adalah pertempuran langsung. Petik 2. Dia tidak bisa membunuh kita, dan kita tidak bisa membunuhnya. Spectre Master mengerutkan kening. Tapi baik Kaisar Su dan aku akan berada dalam bahaya jika kita berpisah. Tuan Istana Api Emas menambahkan. Paragon Kaisar Su terdiam. Dia tidak mau mengakui, dia juga tidak bisa menerima harta karun di kuil kuno yang diambil oleh Dewa Terbang dunia ini di depannya. Tapi dia mengerti bahwa dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Dewa Salju Terbang dunia ini. Mereka berlima tidak memiliki harapan untuk merebut Black Labu kembali bahkan ketika menyerang bersama. Aku tidak tertarik menaklukkan dunia ini. Jika aku akan membangun tanah suci baru sejak lama. Sui Ying dengan santai berkata. Setelah itu, pandangan harapan muncul. Setelah beberapa saat, aku akan meninggalkan dunia ini ke dalam kosmos luar yang lebih besar. Itulah yang aku nantikan. Petik 2. 3 paragon merasakan hati mereka mereda setelah mendengar itu. Dia akan segera pergi? Itu bagus juga? Selain itu, Snow Flying Dewa dunia ini sangat tertutup. Dengan betapa kuatnya dia telah bersedia menjadi tetua tamu kecil di klan dunia Chongxi dan tidak pernah membangun tanah suci. Jelas dia tidak punya ambisi besar. Ketiga paragon saling berdiskusi. Bahkan Fei Huo Palace Master dan Kaisar Pedang Paragon yang keduanya kehilangan avatar masing-masing sedang berbicara melalui karma. Akhirnya, mereka membuat keputusan. Karena ada harapan, tidak ada gunanya bertarung dengan Dewa Dunia Terbang Salju ini sampai mati. Kekuatan Dewa Salju Terbang Dunia lebih besar dari yang kami harapkan. Memang tidak ada gunanya bagi kita untuk melanjutkan pertempuran ini. Paragon Kaisar Su berkata dengan suara yang jelas, tapi aku ingin tahu kapan tetua tamu terbang salju pergi? Petik 2. Jika semuanya diselesaikan dengan cepat, maka beberapa tahun. Kalau tidak, paling lama 10.000 tahun. Sui Ying menjawab, aku sudah menerima seorang murid sebelumnya. Aku ingin mengajarinya lebih serius sebelum meninggalkan dunia ini. Petik 2. MN. 3 paragon puas.
Paling lama 10.000 tahun, momen singkat bagi mereka. Salju dunia dewa terbang. Golden Fire Palace Master tertawa, aku merasa ingin mengajukan pertanyaan kepada kamu. Sebelumnya kami telah mendengar berita tentang bagaimana kamu menggunakan pedang sebagai senjata utama kamu. Mengapa kamu menggunakan tombak sekarang? Kedua paragon lainnya sedang melihat Sue Ying juga. Betul, dia selalu menggunakan teknik pedang, dan kekuatannya luar biasa. Kali ini, dia menggunakan tombak hitam, dan kekuatannya menjadi lebih tirani. Aku selalu mengkhususkan diri dalam tombak. Sue Ying menyeringai. Lalu sebelumnya, Golden Fire Palace Master merasa bingung. Demi memahami 6 gaya pedang Sever. Sue Ying menjawab, tentu, ini bukan kebenaran. Sebelumnya ketika Sue Ying datang, dia khawatir bahwa Paragon Puncak dapat melihat apa yang terjadi di kosmos luar dan mencari tahu tentang siapa Sue Ying itu. Untuk mencegah identitasnya bocor, ia memutuskan untuk mengubah penampilannya dan menggunakan senjata yang berbeda. Pada akhirnya, ketika dia mendapatkan Blackguard dan mengerti apa yang telah terjadi, dia tahu bahwa Paragon di sini tidak dapat menyelidiki apa yang terjadi di kosmos luar. Secara alami, dia tidak akan khawatir lagi. 6 gaya pedang Sever, 3 Paragon ringan mengangguk. Hanya saja mereka tidak mengerti mengapa dia masih menggunakan pedang jika dia memahami seni absolut yang menggunakannya. Sue Ying terkekeh. Pada saat yang sama, penampilannya berubah. Ini ketiganya terkejut. Ini adalah penampilan sejatiku. Sue Ying tertawa, sebelumnya ketika aku memasuki klan dunia Chongxi, aku khawatir seseorang telah melihatku sebelumnya. Itu sebabnya aku mengubah penampilan aku. Petik 2. Jadi itu alasannya, World Deity Flying Snow terlalu sopan untuk klan dunia Chongxi itu. Selama dunia dewa terbang salju menunjukkan kekuatanmu, mengapa mereka tidak menawarkan seni absolut dengan hormat? Kata Paragon Emperor Su. Prosesnya lebih penting. Sue Ying tersenyum, rekan-rekan sekalian, jika tidak ada masalah lain, maka aku akan pergi dulu. Dia kemudian berteleportasi dan menghilang. Ketiga Paragon saling memandang. Mereka merasakan tekanan saat menghadapi dewa terbang dunia ini. Dia tidak pernah menggunakan labu hitam yang misterius itu sama sekali saat melawan mereka. Aku harap dia akan pergi dalam 10.000 tahun. Doa Spectre Master berdoa. Kita harus tetap bersama selama 10.000 tahun ke depan. Kalau tidak, dia mungkin akan memilih kita satu persatu. Saran Paragon Kaisar Su. Mereka bertiga bersedia menerima hasil ini. Meskipun mereka merasa tidak enak. Mereka datang bersama dengan persiapan matang, hanya bahwa satu gerakan oleh Sue Ying telah menakuti mereka semua. Teknik tombaknya begitu brutal. Pada saat itu, mereka tidak percaya pada rencana awal mereka. Selain itu, Sue Ying tidak mau melanjutkan pertempuran, memungkinkan mereka untuk mengambil kesempatan ini untuk turun keledai. Jauh di dalam wilayah pegunungan, di puncak gunung. Sue Ying berjubah hitam muncul di sini sambil tertawa. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan banyak bambu terbang dari hutan bambu di bawah. Mereka dipotong dengan rapi di udara, dan segera, mereka bersatu membentuk sebuah rumah bambu. Pada saat yang sama, tanah jauh di wilayah lebih dari 1 miliar kilometer itu terformasi. Sebuah arai besar secara bertahap terbentuk, mengisolasi seluruh wilayah ini dengan dunia luar. Siapapun yang berani masuk akan menabrak dunia ilusi. Dengan arai dunia ilusi ini, dia akan diberitahu setiap kali kelima Paragon masuk. Mereka tidak tahu bahwa aku masih harus memahami teknik kultivasi. Aku paling khawatir akan diganggu, jadi aku mengintimidasi mereka untuk membuat mereka menyerah. Sue Ying merasa baik, dia bisa meyakinkan pihak lain untuk menyerah. Terutama, itu karena dia menunjukkan kekuatan luar biasa sejak awal. Jika bukan karena memiliki teknik teleportasi, 5 lainnya pasti akan menggunakan lebih banyak harta dan mempertaruhkan segalanya karena mereka masih memiliki avatar. Teknik kultivasi ini. Sue Ying memasuki rumah bambu. Ada tempat tidur bambu dan meja bambu di dalam rumah. Dia duduk bersila, mengeluarkan anggur buah yang difermentasi. Dia kemudian meneguk cangkir dengan gembira sebelum menempatkan labu hitam ke atas meja bambu dan melanjutkan pemahamannya tentang teknik budidaya Voidwalker. Dalam kesadarannya, banyak karakter emas berkedip. Setiap karakter tunggal membentuk riak misterius.
Sue Ying menenangkan dirinya sebelum menetapkan tekadnya untuk berhasil kali ini. Tubuh sejati berjubah putih yang terletak di kosmos luar yang jauh, alam material, juga melakukan yang terbaik untuk memahami teknik ini. Situasi keseluruhan dari apa yang terjadi di dunia ini berubah sangat cepat. Keberadaan yang kuat sekarang mencari sumber-sumber mengenai pertempuran Dewa Salju Terbang Dunia dengan 5 paragon di luar Su Empire Capital. Banyak yang melihatnya, keberadaan kuat termasuk. Dengan demikian, mereka dapat memahami segalanya setelah membuat beberapa pertanyaan. Satu gerakan tunggal menewaskan 2 paragon. Golden Fire Palace Master dan paragon lain harus berkompromi pada akhirnya. Meskipun mayoritas dari mereka tidak tahu bahwa labu hitam telah jatuh di tangan Sue Ying, adegan pertempuran itu telah mengejutkan hampir semua negara adik kuasa. Keberadaan yang kuat bahkan mengambil inisiatif untuk mencari Sue Ying. Klan dunia Chongxi juga mengirimkan pesan kepada Sue Ying. Dan untuk ini, jawaban Sue Ying adalah, aku tidak tertarik membangun tanah suci. Saat ini aku sedang berkultivasi tertutup. Jangan ganggu aku. Matahari terbit dan jatuh. Angin bertiup, dan hujan turun. Gulma di puncak gunung menguning, dan segera, mereka berkembang lagi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun telah berlalu. Baik avatarnya di dunia ini dan tubuh sejati di kota kelahirannya, dunia Xia Clan keduanya dalam budidaya tertutup. Dia bahkan mengatakan kepada istrinya Jing Qiyu untuk tidak mengganggunya jika tidak ada masalah besar. Hongka. Petir menyambar di langit berawan. Hujan deras mengguyur. Sue Ying berdiri di depan rumah bambu dekat tebing gunung. Dia membiarkan hujan mengguyurnya. Sudah 3 tahun, aku belum berhasil. Aku telah memahami lebih dari beberapa ribu variasi, namun semuanya salah. Semuanya salah, tidak peduli apa yang aku pahami, mereka semua salah. Sue Ying memandang jauh ke arah petir yang menyerang langit. Matanya memegang beberapa kecemasan dan tirani. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana aku melakukan kesalahan? Petik 2. Suasana cemas dan kemauan yang menakutkan ini menyebabkan guntur mengembun secara eksplosif di langit. Setelah itu, ia dihancurkan dan dihilangkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.